Halo kelas kalkulus, bertemu lagi dengan Bu Pungki. Kali ini kita akan belajar mengenai penyelesaian integral dengan cara substitusi. Ya. Cara ini juga seringkali disebut dengan metode substitusi U, karena fungsi-fungsi X yang kita temui dan dx-nya, fungsi-fungsi X-nya kita ubah menjadi fungsi U, kita sederhanakan menjadi fungsi U, dan dx-nya dengan berbagai cara kita ubah menjadi du. Kalau kemarin kita belajar cara menyelesaikan integral sederhana seperti ini, kita ada fungsi polinomial, ya, integral, contohnya ini ya, integral x pangkat sepertiga plus x kuadrat dx. Penyelesaiannya lebih mudah karena kita tinggal mengintegralkan masing-masing suku, ya. Integral x pangkat sepertiga itu adalah x pangkat sepertiga ditambah 1, ya, yaitu sama dengan 4/3. Nah, hasil yang baru ini kita taruh di bawahnya sini menjadi seper something, ya. Lalu ditambah, ya, suku kedua x kuadrat diintegralkan menjadi x pangkat 2 plus 1, ya, x pangkat 3, lalu 3-nya kita pindah ke sini. Jangan lupa ditambah dengan c, ya, c konstanta karena ini adalah integral tak tentu, ya, kita belum tahu batas-batasnya, tidak ada kondisi awal yang disebutkan, ya kan. Ini bisa kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini, 3/4, ya, 1/4/3 adalah sama dengan 3/4 x pangkat 4/3 ditambah sepertiga x pangkat 3 plus c. Nah, bagaimana kalau persoalannya seperti ini, ya? Kalau kita melihat mempunyai integral 2x plus 3 kali cos x kuadrat plus 3x dx, tentu saja kita tidak bisa mengintegralkannya satu persatu, ya kan. Kita coba, kita cari salah satu fungsinya, entah fungsi yang di depan ini atau fungsi yang di dalam cos ini, ya, kita ubah dia menjadi suatu bentuk u. Oke, kita ambil u-nya adalah ini misalnya, ya, u yang adalah x kuadrat plus 3x, ya. Kalau kita turunkan ini x kuadrat plus 3x, turunannya du-nya adalah 2x plus 3, ya kan. Turunan x kuadrat plus 3x adalah 2x plus 3 dx. Nah, kebetulan kita lihat di sini bahwa fungsi ini, ya, fungsi 2x plus 3 dx, ya, itu ada di sini, ya. Jadi pada soal-soal yang ideal itu salah satu fungsinya itu kita ubah menjadi u, dan sisanya itu akan bisa kita lihat sebagai turunan dari fungsi u tersebut, ya. Sehingga ini bisa kita tuliskan menjadi integral cos u du, ya, du-nya adalah 2x plus 3 dx, ya. Jadi ini bisa kita tulis ulang menjadi cos u du, ya. Hati-hati jangan sampai ketinggalan, masih ada variabel x-nya atau dx-nya masih berupa dx bukan du. Jadi fungsi x-nya kita ubah menjadi fungsi u dan dx-nya sedemikian sehingga mengikuti fungsi u tadi kita bisa ubah menjadi du, ya. Begitu, ya. Kalau sudah berbentuk seperti ini kan mudah, ya. Integral cos u tentu saja adalah sin u, ya. Jangan lupa ditambah dengan c. Ketika kita menghilangkan integralnya, maka di sini kita tambahkan c, ya. Lalu kita kembalikan u-nya ke fungsi semula. U-nya tadi adalah x kuadrat plus 3x. Jadi jawaban dari soal ini adalah sin x kuadrat plus 3x plus c, ya. Nah, bagaimana sih kita tahu bahwa inilah u yang kita ambil gitu, atau pakai u yang ini, ya? Itu memang tricky, tidak ada aturan khusus mengenai itu, dan memang kita yang harus jeli-jeli melihat dan sering-sering berlatih, nanti Anda akan membangun intuisi itu. Nah, beberapa bentuk, ya, perhatikan ini ada beberapa bentuk fungsi yang mungkin bisa kita ubah menjadi u, ya. Pada persoalan-persoalan ideal, ya, soal-soal ideal itu kemudian kita bisa melihat kalau ada fungsi, ya,
fungsi pangkat n, atau akar fungsi sebuah fungsi x, atau e pangkat fungsi x, ya, atau seper fungsi x, atau seper fungsi x pangkat n, atau seper akar fungsi x. Nah, itu kita coba dulu pakai substitusi, pakai metode ini. Bisa tidak? Gitu ya. Nah, ini yang di dalam sini ini nanti yang kita ubah menjadi U-nya. Kita ambil menjadi U-nya. Oke, kita coba ke soal berikutnya ya. Kalau ada persoalan berikutnya yaitu integral x pangkat 3 per akar 1 min x pangkat 4 dx. Ya. Kita coba U-nya 1 min x pangkat 4. Jadi yang ini ya. Ya, lihat penjelasan di slide sebelumnya. Ya, ini kan something per akar suatu fungsi x, ya kan? Fungsi x-nya ini yang kita ambil sebagai U. Kita coba. Ya, nggak apa-apa. Kita ambil, kita coba aja. Nanti kalau salah, kita kembali lagi. Kita coba U yang lain. Gitu ya. Kalau U-nya adalah 1 min x pangkat 4, maka turunannya ini adalah berapa deh? Turunan 1 adalah 0, turunan min x pangkat 4 adalah min 4x pangkat 3 dx. Ya, min 4x pangkat 3 dx. Nah, sekarang kita lihat di fungsi ini. Apakah ada min 4x pangkat 3 dx? Ya, kan tidak ada kan? Yang ada adalah x pangkat 3 dx. Nggak pakai min 4. Ya kan? Ini. X pangkat 3 dx. Nggak pakai min 4. Nah, supaya dapat x pangkat 3 dx, maka ini kita bagi min 4, bukan? Ya. Kalau ini kita bagi min 4, ini juga harus kita bagi min 4, sehingga yang sebelah sini menjadi min 1/4 du sama dengan x pangkat 3 dx. Nah, kita sudah punya ini, kita gantikan u, dan ini kita ganti menjadi min 1/4 du, sehingga ini bisa kita tuliskan menjadi akar u, ini kan u ya deh ya, akar u. Nah, x pangkat 3 dx-nya itu adalah min 1/4 du. X pangkat 3 dx-nya adalah min 1/4 du. Oke, kalau sudah begini lebih mudah ya. Pertama-tama min 1/4-nya kita keluarkan dulu ya. Min 1/4-nya kita keluarkan dulu dari kurung integralnya ya. Menjadi min 1/4 integral seper akar u du. Akar u itu adalah u pangkat setengah, ya kan? U pangkat setengah. U pangkat setengah kalau kita naikkan ke atas dia menjadi u pangkat min setengah, ya kan? Jadi soalnya menjadi min 1/4 integral u pangkat min setengah du. Nah, hati-hati, u pangkat min setengah du, u pangkat min setengah kalau diintegralkan menjadi u pangkat min setengah plus 1, ya kan? U pangkat min setengah plus 1. Min setengah plus 1 itu adalah 1 setengah, ya kan? Sehingga hasilnya adalah min 1/4 u pangkat setengah, terus kemudian pangkat yang baru ini kita taruh di bawahnya, seper setengah ditambah c. Seper setengah itu adalah 2, ya kan? Jadi ini min 1/4 kali 2 u pangkat setengah plus c, ya. Dan dia min 1/4 kali 2 itu adalah min setengah, ya kan? Lalu u-nya kita kembalikan ke definisi awal kita tadi. U-nya adalah 1 min x pangkat 4. 1 min x pangkat 4 pangkat setengah, ya kan? Ditambah c. Jangan lupa ketika kita menghilangkan integral tak tentu, kita tambahkan konstanta di belakangnya, gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan, kenapa kok c-nya tidak dikalikan dengan 1/4 tuh? Ya, sebenarnya ini dikalikan dengan 1/4, tapi toh kita tidak tahu c ini berapa. C ini sebuah angka, ya kan? Sebuah angka dikalikan dengan 1/4 ya sebuah angka, ya kan? Maka kita tetap tulis saja c. Kalau mau ditulis C1 yaitu merupakan 1/4 kali C, ya boleh saja. Tapi nanti di ujung-ujungnya ketika sebuah kondisi awal itu ditentukan, jadi di sini ada batasnya ya. Integral tentu, ini ada batas, maka
C-nya nanti ya tetap kita akan dapatkan sebuah angka, satu buah angka C gitu ya. Baik, kita coba soal berikutnya. Bagaimana dengan integral sin X per cos pangkat 3X dx? Tadi saya membuat contoh ada fungsi fungsi pangkat N ya, bagaimana kalau kita memandang fungsi ini sebagai fungsi fungsi pangkat N ya. Jadi kita coba U-nya adalah cos X ya, ini kan cos X pangkat 3 kan dia sebenarnya ya kan, integral sin X per cos X pangkat 3, itu tidak ya. Kita ambil ini sebagai U ya, U-nya adalah cos X, maka turunan dari U dari cos X ya, turunan dari U adalah min sin X dx ya. Kebetulan di sini ada nih. Nah, ini salah satu contoh soal ideal juga nih. Jadi ini kita punya sin X dx ya, tapi nggak pakai minus. Maka supaya ini kita dapat murni sin X dx, kita bagi kedua sisi dengan minus. Sehingga saya dapatkan sin X dx itu adalah min du ya, jadi dua-duanya sisi kita bagi dengan minus 1 ya, ini menjadi min du, ini menjadi sin X dx ya. Hingga kita ubah ini menjadi sin X dx itu adalah min du, sin X dx itu adalah sama dengan min du ya. Sementara cos X pangkat 3 kita ubah menjadi U pangkat 3. Karena tadi kita sepakat bahwa kita mau mensubstitusi cos X menjadi U. Ya, kita keluarkan minusnya ya, menjadi minus integral seper U pangkat 3 du ya kan. U-nya kita naikkan, kalau kita naikkan ke atas ini menjadi min integral U pangkat min 3 du ya, min 3 U pangkat 3 dinaikkan menjadi min 3. Nah, kalau diintegralkan ya, ini dihilangkan integralnya, dia menjadi min U min 3 plus 1. Min 3 plus 1 kan min 2 ya, Dek ya. Min 2-nya kita turunkan ke bawah ya, menjadi min U pangkat min 2 per min 2 plus C, jangan lupa C-nya karena kita menghilangkan integral ini. Nah, itulah hasilnya ya. Dia sama dengan hilang minusnya ya, menjadi setengah U pangkat min 2 plus C ya. U pangkat min 2 nya kita kembalikan ke bawah, jadi dia menjadi seper 2 U kuadrat ya, hati-hati ini minnya dia turun ke bawah, dia menjadi plus seper 2 U kuadrat plus C. Lalu U nya kita kembalikan ke konsensus awal kita tadi bahwa U adalah sama dengan cos X, sehingga hasilnya adalah seper 2 cos X kuadrat ditambah C ya, seper 2 cos X kuadrat ditambah C. Nah, itu tadi ya, jangan khawatir bahwa Anda gimana ya Bu menentukan U nya gitu, U nya mau pakai yang mana, nggak apa-apa, coba saja, nanti kalau salah kita ulang lagi ya, kita coba U yang lain. Demikian penjelasan mengenai integral substitusi, semoga bermanfaat.